bicara mengenai cinta kan kita bicara mengenai vibrasi ya. Tapi vibrasi bisa diantarkan juga lewat musik yang kencang. Nah ini dia yang kemarin sempat heboh soal sound horeg. Dan ternyata pemirsa di tengah pro kontranya masyarakat Malang justru patungan untuk ngadain namanya sound horeg. Sebenarnya sih kalau ya ini pribadi aja personal opinion ya. Kalau emang tempatnya itu adalah tempat lapangan luas, terus eventnya itu benar-benar event buat masyarakat, ada surat izin keramaiannya, ya mungkin bisa. Tapi kalau tanpa izin ya mungkin harus dipertanyakan karena kan itu mempengaruhi juga properti orang, rumah apa gitu. Tunggu, sound horeg itu sebenarnya apa sih? Coba deh, boleh nggak dijelaskan? Sound horeg itu kayak suara dari speaker dengan musik-musik khasnya mereka, tapi desibelnya itu kenceng banget. Makanya ada beberapa THT bilang kalau terlalu sering mendengarkan suara dari sound horeg itu bisa mempengaruhi pendengaran. Dan ini diadakan di tengah-tengah masyarakat gitu ya? Betul. Nah ini katanya sih mereka juga banyak yang patungan untuk membuat gitu. Nah, apakah ini adalah sesuatu yang disepakati bersama gitu? Karena katanya dimintain apa namanya sejumlah uang juga. Sejumlah gitu. uang. Nah balik lagi ini kan karnaval ya, alias festival gitu. Kita akan lihat pro kontranya seperti apa dan keseruannya juga seperti apa. Sound system tersusun rapi, dentuman musik serta karnaval khas sound horeg tak bisa dihilangkan meski telah dicap haram. Inilah sound horeg. Berderet speaker atau pengeras suara tersusun rapi, siap guncang dan getarkan tanah Malang, Jawa Timur dalam festival bertajuk Sound Horeg. Dan inilah festival yang digelar di tengah pro kontra sound horeg yang tengah ramai diperbincangkan. Tapi lihatlah euforia warga yang tenggelam dalam gegap gempita festival. Bahkan untuk gelar festival sound horeg, warga Malang sampai bahu-membahu tanggung biaya senilai Rp500.000 untuk setiap rumah. Bayarnya itu patungan, jadi tiap 2 bulan sekali atau tiap 1 bulan sekali itu pasti ada anak-anak ya kita yang narik ke tiap-tiap rumah, tiap-tiap kelompok gitu Mbak. Bergilir. Dan tidak ada unsur keterpaksaan enggak? Jadi semua ikut. Kita nggak memaksa, kalau yang mau ikut ya silahkan, kalau yang nggak mau ikut ya nggak. Tergantung sewa soundnya. Kalau misalnya 30 juta, kalau dibagi misalnya ada 50 anggota ya 500.000, 600.000. Ya seikhlasnya lah, nggak memaksa kok. Nggak memaksa, seikhlasnya. Itu kan tergantung warganya. Kalau warganya mau nyumbangin ya nggak apa-apa, nggak ada unsur paksaan kok. Festival digelar secara swadaya masyarakat. Warga pun telah berbulan-bulan persiapkan berbagai atraksi untuk dipertontonkan pada festival sound horeg. Animo warga yang begitu luar biasa menyeratkan tentang tiadanya penolakan terhadap sound horeg yang sedang ramai diperbincangkan. 30 juta. Koreografinya kita sendiri yang buat. Jadi latihan 1 bulan sebelumnya sudah ada latihan di sini tiap hari. Ya. Ada 50 orang kalau perempuan. Ya. Suka karena apa ya, menghibur. Kalau yang nggak lihat sound horeg, mending ke lapangan dulu, cek lokasi bagaimana enaknya di sini. Seru tahu di sini. Warga tumpah ruah. Ragam pagelaran seni yang dibingkai dalam bentuk karnaval tergelar. Tampak tiada warga yang komplain atas festival sound horeg di tengah kontroversi yang tengah mengintai. Mereka tenggelam dalam riang, menari bersama dentuman musik yang menggelegar. Bahkan truk-truk dengan speaker yang tersusun rapi di arah keliling kampung dengan semangat warga yang begitu antusias.
Mas Oki, kalau di tim ini sebagai apa Mas? Sebagai kru ofisial. Sebagai kru, oke, biasanya tugasnya apa aja Mas? Ya kayak menata sound system ini, terus apa itu, masukin bahan bakar genset. Ini kita pakai 12 sub, 18 double, 21 single. Kekuatan berapa itu untuk suara? Kurang paham. Kenceng banget ya. Ya, lumayan lah. Seperti ini mungkin setiap tahun ya atau setiap bulan gitu, kalau misalnya dari penyewa mendengar suara yang kenceng, itu berpengaruh nggak ke telinga Mas Oki? Kalau itu ya kadang ada yang gak kuat gitu, terus ya tergantung kebiasaan lah. Kalau buat Mas Oki sendiri? Udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Bersama pesta Sound Horeg begitu spektakuler, roda ekonomi warga pun berputar kencang. Kondisi inilah yang kian membuat warga antusias. Pada simpul ini, kontroversi Sound Horeg bagai si malakama. Ketika dinilai miring, toh warga malah terbantu secara ekonomi. 2023 kalau soundnya di sini, Pak. Kalau selamatannya kan mulai tiap tahun ya di sini kalau ada. Setiap bulan suro ya biasanya. Karena menghibur masyarakat. Karena Sound Horeg itu bisa menaikkan UMKM di sini, Pak. Ada ekonominya semakin meningkat, sama ada kan orang yang jual beli itu. Dan tentang kerusakan rumah warga akibat getaran Sound Horeg yang jadi masalnya, ternyata ditangani secara bijak. Ketika terjadi kerusakan, panitia turun tangan, langsung bertanggung jawab untuk ganti rugi. Yang nanggung kita sebagai penyewa. Dana dari iuran kita semua. Selama ini nggak pernah ada kejadian sampai kaca pecah. Masyarakat itu kan ya seneng. Kadang ada yang seneng sampai kalau kacanya pecah itu nggak mau diganti. Kadang seperti itu. Jadi ya memang ya perlu dipahami, memang Sound Horeg ini diundang oleh masyarakat. Memang harus semaksimal mungkin. Meski begitu, kontroversi Sound Horeg tetap bergaung kencang, apalagi dinilai dari sisi mengusik ketenangan dengan kebisingan yang tercipta, serta dentuman musik dari speaker yang teramat keras hingga berpotensi merusak pendengaran. Dari segi kesehatan ya dan kewarasan manusia ya, yang mendengar suara yang sangat kenceng itu sudah rugi secara mental gitu kita ya, secara mental dan secara fisik. Bolehlah berkreasi dan bersemangat untuk menciptakan sesuatu yang baru dan meriah dan seru gitu, tapi jangan yang merugikan banyak masyarakat. Jadi sangat tidak aman, Mbak, ya, justru yang sampai desibel 130-an itu malah bisa menyebabkan kerusakan yang langsung ya. Artinya sebenarnya kan kerusakan pendengaran itu sangat tergantung dari intensitas atau kekuatan suara, kemudian lama paparan bisingnya juga gitu. Nah kalau dia sudah sampai 135 desibel, biasanya nggak butuh waktu lama-lama, begitu terpapar itu sudah bisa mengakibatkan gangguan pendengaran yang permanen gitu. Apalagi kini terungkap adanya fatwa haram perihal Sound Horeg. Pada simpul ini, eksistensi Sound Horeg yang telah menjadi budaya untuk sebagian warga Jawa Timur, serta membuka keran ekonomi ini terancam. Tapi benarkah kini Sound Horeg pun dilabeli dengan logo halal? Kita bisa ngelihat dua sisi, ada positif ada negatifnya, tapi tergantung. Dan memang kalau udah dilarang sama MUI berarti lebih banyak negatifnya. Jadi ya udah just obey the rule. Gitu aja sih. Terkait dengan ada logo halal di sana itu masing-masing ya, karena fatwa ini sebagai pedoman masyarakat bahwa argumentasi syariah, dalil-dalil syariah, pedoman syariah sudah mengatakan seperti itu. Apabila di masyarakat kemudian masih dilakukan hal-hal sebagaimana yang saat ini terjadi, tetap dengan intensitas suara yang tinggi, di sana ada tontonan-tontonan yang berbau pornografi, porno aksi, ada minuman keras, yaitu harus ditegakkan. Siapa yang menegakkan? Tentu aparat yang berwajib.